Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Heh, kenapa loh diem aja? Hah, gak punya jawaban kan loh buat ngelak lagi? Bentak Sisil yang melihat biru hanya diam saja. Sil, gue peringatin, mending lo pergi dari sini sebelum gue aduin ke guru kalau lo bikin keributan dan fitnah sembarangan. Ancam Rina, namun bukannya takut, Sisil dan Nindi malah tertawa. Hah, fitnah dari mana? Lo nggak tahu ya gosip yang beredar di sini kalau setiap hari si pelacur itu selalu diantar oleh sugar daddy-nya dan selalu mengumbar kemesraan di luar gerbang sekolah. Cibir Sisil menatap rendah pada sosok biru. Sungguh memalukan nama baik sekolah. Udah berapa banyak om-om yang lo layanin, Ru? Tanya Nindi semakin membuat panas suasana. Berapa bayaran lo? Wah, masa sih biru kayak gitu? Iya, padahal dia kelihatan anak baik-baik loh. Oh, nggak nyangka ya di balik sifat polosnya itu ternyata dia simpanan om-om. Dan masih banyak lagi cibiran-cibiran dari beberapa siswa yang ada di kelas itu. Sasa dan Rina sudah geram dengan keadaan ini, terlebih melihat Biru yang hanya diam saja seolah tak peduli, padahal Biru sedang mengontrol rasa sakit yang dia rasa. Dengan segera Rina berlalu pergi dari sana dengan berlari. Ia tidak bisa diam saja melihat sahabatnya dibuli dan difitnah seperti itu. Ha, kabur kan temen loh. Malu tuh, pasti punya temen pelacur kayak loh. Seru Sisil dengan tertawa diikuti Nindi dan yang lainnya. Jaga mulut lo ya, kata Sasa geram dan menunjuk wajah Sisil dengan jari telunjuknya. Ru, ayo dong jelasin, jangan diem aja Ru, buktiin ke mereka kalau ucapan nenek sihir ini fitnah. Imbuhnya, kini Sasa menatap Biru dan sesekali menggunjang pelan bahu Biru yang semakin membuat Biru merintih. Tak lama Rina kembali datang bersama seorang guru. Rupanya tadi Rina memanggil guru BK untuk mengurus masalah ini karena Sisil dan Nindi sudah membuat ricuh kelasnya juga menebar fitnah. Ada apa ini? Ribut-ribut, hah? Seru Pak Agus selaku guru BK langsung membubarkan kerumunan di kelas biru. Sisil, Nindi, kalian ikut bapak ke kantor, imbuhnya dan langsung pergi meninggalkan kelas lebih dulu. Awas ya kalian bertiga, tunggu pembalasan dari kita, termasuk loh pelacur sialan, ancam Sisil sambil menggertakkan giginya. Hei Biru, lo gak apa-apa kan? Tanya Rina pelan, lalu tangannya tanpa sengaja menyentuh tangan Biru, namun terasa sangat dingin. Biru, tangan lu dingin banget, pekiknya terkejut. Aku gak apa-apa, jawab Biru lirih disertai dengan helaan nafas panjang. Kenapa lo diem aja sih, Ru? Dikatain kayak gitu. Gue yakin lo gak mungkin kayak gitu, kata Sasa sedikit kesal karena Biru hanya diam saat difitnah. Dan gue yakin pasti itu om-om saudara lo atau om lo. Biru menggelengkan kepalanya. Dia bukan om aku, dia juga bukan saudaraku, kata Biru lirih. Kepalanya masih menghadap ke bawah sambil menyender pada meja. Ru, jangan bilang. Pertanyaan Rina menggantung dengan tangan membekap mulutnya tak percaya. Enggak mungkin kan Ru, gak mungkin itu benar. Biru tak bisa melanjutkan kata-katanya karena kepalanya semakin sakit, sungguh menyiksanya. Rasanya dia sudah tak sanggup untuk membuka matanya, namun dia masih bisa mendengar, apalagi dengan suara keras yang baru saja menyentaknya. Minggir, seru langit dingin seraya melirik tajam ke arah Sasa dan Rina. Nyesel tahu nggak, gue pernah mengidolakan cowok brengsek kayak lo, ucap Sasa lalu pergi kembali ke mejanya. Gue nggak nyangka kalau lo sepengecut ini, cowok bangke. Tahu, banyak-banyak istighfar Ru, ada setan di samping lo, ucap Rina lalu ikut pergi. Kalian tuh yang setan, seru langit yang begitu geram menahan amarahnya.
Biru berusaha menegakkan kepalanya dan meraba-raba isi tasnya. Namun tiba-tiba tasnya langsung direbut oleh Langit. Meski Langit sedang marah, namun melihat keadaan Biru yang saat ini, ia merasa seolah dejavu saat pertama kali ia melihat bagaimana Biru sesak nafas. Langit berniat hendak mengambil tin oksigen untuk Biru, namun saat ia membuka tas Biru, ia langsung membelalakan matanya saat melihat isi dalam tas Biru, lalu matanya menatap tajam ke arah Biru. Di sebuah lorong rumah sakit, dua orang sedang berlari dengan tergesa-gesa. Dialah Faris dan juga istrinya Elsa. Mereka begitu panik dan khawatir saat mendapat kabar dari salah seorang guru bahwa putrinya kembali ngedrop dan dilarikan ke rumah sakit. Untung rumah sakit yang dituju adalah rumah sakit yang biasa tempat dia berobat. Darren yang saat itu tengah menangani salah satu pasiennya segera menyuruh seseorang untuk menggantikannya dan dia pergi untuk menangani Biru. Langit sedari tadi mondar-mandir di depan pintu UGD. Terlihat jelas raut wajah panik dan khawatir kepada Biru. Tak lama datanglah Faris dan Elsa, membuat Langit, Gary, dan Maxim mengerutkan dahinya. Siapa mereka? Mengapa mereka terlihat panik? Langit terus menatap Faris dengan intens dan kini ia teringat bahwa Faris adalah laki-laki yang ia kira sugar daddy Biru. "Bagaimana Biru?" tanya Elsa kepada Langit. "Sayang, tenang dulu, sabar, Biru pasti baik-baik saja," ucap Faris lembut kepada Elsa seraya memeluknya. "Bagaimana Bunda bisa tenang ya? Anak kita kembali drop lagi. Bunda takut ya, Bunda takut," ucap Elsa sambil terisak di pelukan Faris, membuat Langit dan kedua temannya saling menatap tak percaya. Jadi benar, dia adalah ayahnya Biru, bukan sugar daddy-nya. Oh God, Langit semakin merasa bersalah kepada Biru. Kenapa dia tak percaya dan malah semakin menyudutkannya hingga berakhir seperti ini? Kenapa gue hobi banget ya gangguin dia? Oh Tuhan, kenapa gue gak bisa berhenti mikirin dia? Gumam Langit dalam hati. Ceklek. Pintu UGD terbuka dan menampilkan sosok dokter tampan yang baru saja menangani Biru. Lagi-lagi Langit dibuat tercengang saat melihat dokter tersebut. Dia adalah laki-laki yang ia lihat saat di mall. "Dokter Darren, bagaimana keadaan Biru?" tanya Elsa langsung to the point. "Syukurlah dia cepat dibawa kemari. Untuk saat ini dia baik-baik saja. Sebentar lagi akan segera dipindah ke ruang perawatan," ucap Darren bernafas lega. "Alhamdulillah," kata Elsa dan Faris ikut merasa lega. "Kalian yang membawa Biru kemari?" tanya Darren kepada 3 siswa SMA itu. "Iya dok," jawab Gary seraya menganggukkan kepalanya. "Terima kasih, kami semua berhutang budi pada kalian," ucap Darren menepuk bahu Gary beberapa kali, lalu pergi dari sana diikuti Elsa dan Faris. "Apa sih maksudnya?" kata Gary bingung. "Tahu, gue juga bingung, apa sakit Biru serius ya?" kata Maxim. Langit hanya diam dan kembali mengingat kejadian beberapa waktu lalu sebelum mereka ke rumah sakit. Flashback on. Langit membelalakan matanya saat melihat isi tas Biru, yakni beberapa botol obat-obatan dan juga botol minum. Langit meraih satu botol obat itu dan membacanya. Meskipun Langit tidak tahu obat itu, tapi dia yakin itu bukan obat biasa. "Obat apa ini?" tanya Langit dengan iris mata tajam. Perlahan Biru mengangkat kepalanya yang kian terasa berat. "Air, Lang," lirih Biru yang sangat lemah mencoba meraih obat yang di tangan Langit. "Jawab dulu, ini obat apa?" kata Langit tegas. "Lang, aku butuh itu," ucap Biru semakin lirih. "Gua tanya sekali lagi, ini obat apa?" Pekik Langit semakin marah dengan nafas yang memburu.
Itu vitaminku, Lang. Aku butuh vitamin karena daya tahan tubuhku lemah. Biru udah nggak kuat lagi menahan kepalanya. Dia kembali merebahkan kepalanya pada meja, seraya tangannya mencoba meraih obat yang di tangan Langit. Apa kamu pikir aku bodoh? Pekik Langit menarik nafasnya panjang. Ia hampir saja meneteskan air mata saat melihat wajah biru yang semakin terlihat pucat dan sayu. "Siapa om-om itu?" tanya Langit dingin. Ayahku," kata biru lirih. "Cih, lo pikir gue bodoh, hah?" Pekik Langit tak percaya. "Lang," biru menarik nafasnya panjang lalu menghembuskannya perlahan. "Aku nggak minta kamu percaya karena memang kita tak sedekat itu untuk saling percaya dan menanyakan sesuatu yang privasi," kata biru kemudian berusaha meraih obat yang ada di tangan Langit. Biru mengambil beberapa obat dan meminumnya. Namun obat baru masuk ke mulutnya, dia sudah terbatuk dan mengeluarkan darah segar, sehingga obat itu berhamburan dan darahnya mengenai baju Langit yang saat itu di hadapannya. Maaf, ucap biru panik. Aku harus pulang." Nafas biru kian terengah-engah dan bruk. Biru pingsan di pelukan Langit. "Biru, Biru, bangun Ruh, jangan bercanda, bangun, hei Biru!" teriak Langit membuat semuanya menatap ke arah Langit dan mereka terkejut melihat Biru yang pingsan di pelukan Langit. Dengan segera Langit menggendong Biru ala bridal style dan berjalan keluar kelas. Bertepatan dengan itu, Maxim dan Gary juga datang ingin menemui Langit. "Siapkan mobil, cepat!" teriak Langit kepada Maxim dan Gary. Mereka bertiga lari-larian menuju parkiran dengan Langit yang menggendong Biru. Langit merutuki kebodohannya. Ia sangat merasa bersalah karena tidak lekas memberikan obat kepada Biru. Ia malah mementingkan egonya dan kini ia sangat merasa bersalah dan menyesalinya.